Lihat acara pacu kuda, lanjut main ke tempat kakak. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan video aku. Kali ini aku dan Pak Su mau lihat pacu kuda. Ini kami start dari rumah itu sekitar jam 9 pagi. Tapi kita nggak langsung ke gelanggang pacuan kuda ya. Kita mau ke tempat kakak dulu untuk jemput ponakan aku, Sali. Karena dulu aku pernah punya janji sama Sali, kalau suatu saat aku bakal ngajakin dia lihat acara pacu kuda. Assalamualaikum. Anak bayi tante. Udah dari tadi siapnya? Oh, baru sampai. Nah itu aku udah sampai di rumah kakak. Kita mau ke dapur dulu untuk say hi sama Ete. Dan ini kita udah siap-siap untuk pergi, tapi tiba-tiba Salinya berubah pikiran gak jadi ikut. Akhirnya aku putusin untuk langsung pergi aja. Jadi kami perginya berdua sama Pak Su. Dan saat udah sampai di lapangan pacu kuda, sebelum masuk ke lapangan kami putusin untuk sarapan dulu. Karena dari rumah itu kami belum sarapan apa-apa. Takutnya nanti di dalam juga gak sempat untuk makan. Jadi kita putusin untuk sarapan, kita makan sate dulu. Dan selesai makan satenya baru deh kita lanjut masuk ke dalam. Oh ya, ini untuk acara pacu kudanya itu gratis ya, nggak berbayar. Kita cuman bayar ruang parkir aja 5.000 per motor. Dan ini kita masuknya lewat gedung yang ada tribunnya, sengaja biar nanti kita enak lihat pacu kudanya. Dan ini penampakan dari atas tribunnya ya. Kita sampai di tribun itu sekitar jam 10 pagi. Tapi acara intinya itu belum mulai, masih pembukaan. Sebelum acara intinya itu dimulai, para panitia dan pejabat terkait itu berkeliling pakai kuda kayak delman gitu ya, sekaligus untuk menyapa para penonton. Dan setelah arak-arakan berkeliling itu selesai, baru deh acara intinya dimulai. Mulainya itu baru sekitar jam 11. Nah ini ronde pertama, ada 3 kuda yang lagi berpacu. Dan di tengah-tengah pertandingan ada yang jual palasan. Jadi kami beli 1 bungkus aja, isinya 1 kilo. Di harga 15.000 per bungkusnya. Oh ya, balik lagi ke cerita Salih tadi, ponakan aku yang unyu-unyu. Padahal dari hari sebelumnya itu dia udah semangat banget buat ikut. Dan pagi-pagi banget dia juga udah mandi, udah siap-siap. Tiba-tiba pas mau naik motor dia berubah pikiran, katanya dia nggak mau ikut kalau mamanya juga nggak ikut. Sampai pakai acara nangis segala. Padahal si Salih itu tipenya bukan anak-anak yang suka nangis gitu ya. Dan saat aku putusin untuk pergi aja, dia juga nahan tangan aku. Dan inti sebenarnya dia mau pergi tapi mamanya harus ikut. Sedangkan mamanya lagi banyak kerjaan banget. Ya udah, akhirnya mamanya bilang aku langsung pergi aja. Oh ya, di pertengahan acara pacuan kudanya ada yang jualan es susu berbagai rasa. Ini kayak es lilin gitu ya, tapi modelnya gepeng. Dan harganya satu itu cuma 1.000 aja. Dan aku beli 5 dengan berbagai varian rasa. Lumayan kan, karena cuacanya itu udah mulai panas. Apalagi juga bikin bosen, karena jeda pacuan yang satu dengan pacuan yang berikutnya itu bisa setengah jam lebih. Dan setelah jam 2 siang, karena belum kelar juga, akhirnya kita putusin untuk pulang. Tapi kita nggak langsung balik ke rumah, karena sebelumnya kakak teleponin untuk suruh balik ke rumahnya lagi. Karena kakak baru selesai masak soto ayam. Lumayan kan, kita belum makan siang, jadi kita dapat makan siang gratis. Nah ini udah sampai di rumah kakak, aku langsung ngambil sotonya. Nggak ada, abang bilang. Kalau abang bilang tadi suruh tunggu sebentar, tante tungguin. Yang makan aku sama Pak Su aja, karena kebetulan kakak, Ete, dan anak-anaknya itu udah pada makan. Saat makan kami juga sambil cerita-cerita. Aku nanyain ke Sali kenapa tadi abang gak jadi ikut. Dan bisa-bisanya dia beralasan kalau waktu nangis itu sebenarnya dia minta tungguin sebentar. Gak tahu nungguin buat apa ya, apa dia butuh waktu untuk nangis dulu. Masya Allah pinter banget, ada aja ngelesnya. Dan selesai makan aku pun pencitraan cuci piring dulu. Enggak deh ya, enggak pencitraan. Namanya kita selesai makan, ya udah piringnya kita cuci dong. Masa kita yang makan, yang nyuciin piringnya orang lain. Dan alhamdulillah untuk sotonya, karena pas banget ya momennya dikala perut lapar melanda, tiba-tiba ada yang nawarin untuk makan soto. Perut kenyang, hati pun senang. Dan akhirnya setelah selesai cuci piring kita pun pulang. Dadah. Siapa yang nangis tadi? Babang. Yang malu-malu mau lihat pacuan kuda. Tante pulang dulu. Nggak jadi beli susunya kan? Enggak lah. Jadi, Abang aja basah kayak gitu. pakai baju nanti dulu. Tante mau pergi lagi. Pergi kemana? Nah kita mau pulang dulu ya. Ini kita dada-dada dulu sama Ete. Setelah itu kita juga mampir ke pasar untuk beli bahan-bahan, karena ada yang mau order kentang Mustafa. Dan lagi sehabis belanja kita nggak langsung pulang juga. Tiba-tiba kegabutan aku sama Pak Su itu kambuh lagi. Kita motoran ke arah situ Jua, lalu keluarnya itu di daerah Piladang. Dan gak afdol rasanya kalau kita nggak singgah beli perkedel jagung dan sup jagung dulu. Dan gak lupa aku ucapkan alhamdulillah untuk rezeki kali ini. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum.